Ada rekamannya. Mereka bilang, kami baru sadar, kami dijajah sama Habaib, kami dijajah sama Ba'alwi, kami dijajah, kita semua ini dijajah sama Arab. Ini yang Gus ini saudara, yang dari Cirebon. Saudara-saudara, itu Habib Ba'alwi itu datang ke Indonesia, itu seperti Yahudi datang ke Palestina. Yahudi datang ke Palestina, beli tanah, tinggal di sana. Akhirnya mereka semakin lama semakin banyak, mereka usir bangsa Palestina, mereka bunuh. Suka membelokkan sejarahnya mirip, suka mengklaim mirip, membanggakan diri sendiri, rasnya sendiri mirip. Ba'alwi itu sangat membanggakan diri sendiri. Yang dihormati adalah orang-orang dari Ba'alwi saja. Kalau bukan dari Ba'alwi tidak akan dihormati. Ini mirip Yahudi. Walaupun kalau seumpama Ba'alwi itu Yahudi atau tidak, itu perlu mengadakan satu penelitian yang pasti, yang bersifat saintifik, baik sejarah, perjalanan atau genetik. Walaupun sudah ada yang membuktikan seperti itu, ya. Tapi saya kok ada mirip-mirip kata Sultan, bahwasanya suka mengklaim, Ba'alwi suka mengklaim, Yahudi juga suka mengklaim. Dulu yang namanya orang Israel itu datang ke Palestina itu tamu. Orang Israel datang ke Palestina itu tamu 10, 20, datangin lagi sampai Amerika sampai 100, 200. Udah jumlahnya udah banyak, mereka mengklaim bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah leluhur kami. Tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami, di mana leluhur kami mengatakan begini, maka tanah yang dijanjikan akan milik Yahudi itu adalah Palestina. Direbut Palestina, orang Palestina diusir. Ini saya lihat fenomena seperti itu di Indonesia sudah ada. Sudah ada mengatakan bahwasanya Madura itu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Pasundan itu adalah tanah yang milik Habib. Sampai ada yang mengatakan bahwa tanah Jawa itu adalah bintu Tarim, anak perempuannya Tarim itu Yaman, Hadramaut Yaman. Jadi artinya apa? Artinya mereka lambat laun kalau kita tidak stop, kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Nah, pertanyaan saya saudara, apa ada dalam sejarah umat Islam di dunia merasa dijajah oleh Abu Bakar Siddiq? Ada? Apa ada orang Ansor merasa dijajah sama Abu Bakar Siddiq? Ada yang merasa dijajah sama Umar Ibn Khattab? Ada yang merasa dijajah sama Utsman ibn Affan? Ada yang merasa dijajah oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Pribumi Madinah tidak satu pun merasa dijajah oleh Muhajirin, saudara. Dari zaman Nabi, Khulafa Rasyidin, sampai Bani Umayyah dan Bani Abbas, bahkan sampai Turki Utsmani, saudara. Nggak ada yang merasa dijajah. Inilah persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Nah baik saudara, sekarang yang terakhir. Saudara, yang terakhir saya kaget. Di Indonesia ada rekamannya saudara, viral di YouTube. Ada orang saudara katanya Gus, ada lagi orang oknum katanya Kiai Haji, pimpinan cabang dari satu organisasi besar di Jawa Tengah, satu kiai di Semarang ceramah saudara. Bahkan di Jakarta saudara ada seniman yang kesetanan. Saudara, apa mereka bilang? Ada rekamannya. Mereka bilang, kami baru sadar, kami dijajah sama Habaib, kami dijajah sama Ba'alwi, kami dijajah, kita semua ini dijajah sama Arab.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau yang bicara orang awam, preman di bawah, saya nggak ambil hati, saudara. Ini yang bicara kiai haji, pimpinan cabang ormas Islam besar di Semarang, bicara dalam pengajian, saudara. Bahkan ada satu gus yang mencatut nama suatu pondok pesantren besar di Cirebon, saudara. Bahkan satu tokoh nasional tinggal di Jakarta, saudara, yang merasa seniman paling hebat, bahkan merasa wali. Ada rekamannya. Saya nggak memfitnah, silakan buka. Anda pulang dari sini buka, sudah. Sedih. Saya dengar ceramah dia. Yang satu mengatakan apa? Saudara-saudara. Ini yang Gus ini, saudara. Yang dari Cirebon. Saudara-saudara. Itu Habib Ba'an itu datang ke Indonesia. Itu seperti Yahudi datang ke Palestina. Yahudi datang ke Palestina, beli tanah, tinggal di sana. Akhirnya mereka semakin lama semakin banyak. Mereka usir bangsa Palestina. Mereka bunuh, mereka bantai. Begitulah Habaib Ba'an. Mereka datang kemari beranak pinak. Sekarang kita dijajah, lalu kita biarkan. Nanti mereka akan bantai kita. Kurang ajar. Apa? Gus. Saudara, saya punya kawan banyak Gus. Minas Salihin. Orang-orang baik, saudara. Gus Baha, kiai, ulama, lurus, istiqomah. Dari panutan kita, saudara. Gus Wafi, putra daripada Mbah Maimun Zubair. Gus Najih, kakak beliau, saudara. Ulama istiqomah. NU Tulen, saudara. Cinta dengan habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan persatuan. Bagus tidak? Ini asli Gus. Sudah. Tapi kalau Gus yang adu domba bukan Gus. Jadi kalau dalam bahasa Arab man qasana Gus. Gus itu artinya, saudara, nipu, ngebohong, penipu dia, bukan Gus, saudara. Astagfirullahaladzim. Kaget, saya kaget. Kok bisa ada pikirannya begitu, saudara? Ada lagi satu di Jakarta, setan dangdut, saudara. Dia bikin, saya hakul yakin, habaib itu palsu, bukan turunan Nabi. Dan saya baru sadar, ternyata habaib menjajah kita. Astagfirullahaladzim. Apa? Habaib dibilang menjajah ini apa? Oh, kalau kiai yang di Semarang, saudara, bukan hanya habaib, dia bilang kita ini sudah dijajah oleh bangsa Arab. Sampai bahasa-bahasa kita dirubah dari bahasa Arab semuanya. Benci betul dia dengan aku. Emang disuruh udahan, Beb, udah capek. Udah lanjut. Enggak, saya nggak habis pikir, saudara. Kok ada orang yang bergelar Gus, bergelar kiai, bahkan dianggap tokoh nasional, kok ada terpikir ya, habaib itu penjajah. Saudara, Wali Songo itu habaib. Wali Songo itu, saudara, itu klannya Azmat Khan. Mereka semua, saudara, dari klan Ba'alwi, saudara. Dan mereka golongan Ba'alwi yang datang pertama di Indonesia. Setelah mereka, baru periode berikutnya ada rombongan Ba'alwi yang lainnya yang datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, sampai ke Papua di Irian sana, saudara. Semua mereka menyebarkan Islam. Kapan mereka menjajah? Mereka datang dengan akhlak, dengan ilmu, saudara. Mereka ramah, mereka santun. Bahkan bangsa Indonesia yang ketika itu 100% bukan Islam. Mereka ada yang animisme, dinamisme, Buddha, Hindu, saudara. Begitu melihat kesantunan para dai yang datang, saudara, dari luar ini, para habaib dan yang lainnya,
mereka tertarik, mereka masuk Islam, nggak tanggung-tanggung. 90% yang masuk Islam, saudara. Kalau mereka dijajah, dipaksa, nggak ada yang mau masuk Islam. Betul? Betul. Belanda 350 tahun menjajah kita, saudara. Ada mampu mereka mengkristenkan kita semua? Nggak mampu, saudara. 350 tahun dijajah, dibawa todongan bedil, saudara, dipaksa, ditangkap, dibunuh. Nggak bisa mereka merubah Indonesia untuk memeluk agama yang dibawa Belanda, saudara. Sampai 90% nggak ada. Subhanallah. Kenapa? Kok mereka nggak mau ikut Belanda? Tahu Belanda penjajah, pemeras, penindas, saudara. Nggak mau mereka masuk agama sana. Tapi kok Islam rame-rame masuk ya? Karena Islam datang bukan dengan pedang ke negeri ini. Islam datang, saudara, bukan dengan jajahan. Tapi mereka datang, mereka berdagang, mereka mengajar, mereka membaur. Bahkan, saudara, para habaib dari Hadramut yang datang ke Indonesia, nggak ada yang bawa istri, saudara. Nggak ada. Perjalanan dari Hadramut ke Indonesia di zaman itu bisa 8-9 bulan perjalanan dengan perahu-perahu seadanya, saudara. Tapi mereka karungi lautan, mereka jalan potong di daratan, saudara. Rame-rame mereka menyebar di Indonesia, menyebarkan Islam. Karena mereka tidak bawa istri, mereka memperistri orang-orang Indonesia, saudara. Nah, jadi kalau habaib yang sekarang ada di Indonesia diperiksa DNA-nya campur. Ada DNA Arabnya, ada DNA Indonesianya, saudara. Saya punya nenek dari sebelah ayah saya orang Betawi. Dari sebelah ibu saya orang Bandung, orang Sunda. Saudara, salah satu kakek daripada keluarga saya ada yang kawin di Cina, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ. Nenek saya juga ada yang dari Jawa. Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Arab, ada DNA Cina, Betawi, Sunda. Udah gado-gado, saudara. Kira-kira jelas gak? Gak ada. Habaib bawa istri gak ada, saudara. Ibu-ibunya para habaib yang dulu lahir di Indonesia adalah asli orang Indonesia. Mereka berbaur, saudara. Nah, makanya kenapa kok ada habaib jadi sultan? Bukan menggajah, saudara. Seperti di Pontianak, saudara. Ada habaib dari keluarga Al-Gadri turun di Pontianak. Akhlaknya baik, raja tertarik, saudara. Dibawa ke kerajaan, saudara. Kemudian diminta ajarkan itu agama barunya apa. Tertarik, saudara. Akhirnya si Habib dikawinkan dengan putrinya. Begitu kawin dengan putrinya dapat anak, saudara. Si raja nggak punya keturunan selain cucunya dari si Habib tadi. Begitu meninggal cucunya yang jadi raja, saudara. Jadi jangan kaget kalau kemudian si Habib menjadi sultan. Bukan ngejajah. Memang mereka diwarisi oleh kakeknya, saudara. Makanya bapak ibu jangan salah paham. Kenapa orang habaib menyebut orang Indonesia akhwal? Bukan menghina, fitnah, bohong. Akhwal itu bahasa Arab. Itu bentuk plural, bentuk jamak. Dari apa? Dari kata khol, saudara. Khol. Apa itu khol? Dalam bahasa Arab, kalau kita punya paman, saudara dari bapak, itu disebut amun, ami, om, saudara. Tapi kalau ibu kita punya saudara lelaki, kan paman juga. Dalam bahasa Arab disebut khol, saudara. Kalau satu orang khol, dua orang kholan, banyak kholnya akhwal, saudara. Nah, jadi begitu si Habib kawin sama orang Indonesia, dapat anak. Si anak ngeliat, kayaknya saudara, wajah ayahnya sama wajah ibunya beda. Alisnya beda, rambutnya beda, hidungnya beda, betul? Betul? Si anak mau tahu dong, ini bapaknya dari mana? Itu yang di luar siapa? Nah, bapaknya ajarkan. Itu yang di luar saudara-saudara ibumu. Akhwal itu saudara ibumu. Kenapa? Karena ayahmu dari negeri lain datang. Tapi yang ada di negeri ini akhwalak. Mereka adalah paman-pamanmu. Saya mau tanya, berarti istilah itu bagus tidak? Bagus tidak?
Itu istilah menghina bukan? Bukan. Jangan memfitnah saudara. Pak, Bu, mana mungkin habaib kalau buruk perilakunya dulu datang ke Indonesia diangkat mantu meraja? Nggak mungkin. Oh, raja dulu paling hati-hati saudara, mengawinkan putrinya dengan kaum bangsawan. Di Riyadh itu bangsawannya bener apa enggak saudara? Nah, kalau mereka berperilaku jelek tidak bagus, nggak mungkin rakyatnya setuju dia jadi raja saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Wali Songo saudara, Wali Songo ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli, tapi bapak mereka turunan Hadramaut, turunan Yaman, mereka habaib. Nah sekarang saya mau tanya saudara, apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah habaib menjajah Indonesia? Enggak. Habaib dakwah ngajak kita bersaudara dalam agama Maka gitu saya mau tanya, tuh yang ngomong-ngomong kayak tadi saudara merasa Indonesia dijajah sama habaib, ngawur tidak? Ngawur tidak? Yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Baik, saya mau tanya, pribumi dan pendatang di Indonesia siap bersatu, siap bersaudara, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini saudara. Jadi saya sedih saudara, sedih, saya menangis. Kok ada ya, kalau yang ngomong tuh orang yang preman, nggak ngerti agama, ya nggak usah dianggap lah preman saudara. Kalau yang ngomong begitu bajingan saudara, atau yang ngomong begitu orang kafir, nggak usah dianggap orang kafir lah. Tapi ini yang ngomong ada gelar gus, ada gelar kiai haji, ada yang punya pesantren, punya majelis taklim, bahkan jadi pengurus ormas Islam besar yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Kok begini cara berpikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah maka itu saya katakan tadi saudara, bahaya sekali. Ini propaganda pribumi pendatang, pribumi pendatang, bahaya. Harus kita jauhkan. Gak boleh ada lagi di antara kita istilah pribumi maupun pendatang, kecuali hanya sekedar untuk identitas, kecuali hanya untuk menjaga kearifan lokal, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina. Betul? Setuju?